Selamat pagi, sejahtera, shalom ibu bapak saudara-saudara, jemaat sejahtera yang diberkati Tuhan. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dan salam sehat semuanya. Saudara-saudara, pagi hari yang indah ini kita semua kembali dipertemukan dalam kasih dan karunia Tuhan Yesus. Kita semua dapat menikmati istirahat malam, dan kini pagi hari kita semua kembali diberikan kesehatan yang baik, dan Tuhan sudah menganugerahkan hari yang baik, bahkan pekan yang baru untuk kita jalani hari demi hari. Mari kita awali langkah kita hari ini dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami naikkan padamu Tuhan Yesus atas segala berkat Tuhan. Engkau sudah memberkati kami, dan kini pagi hari ini mengawali langkah kami ingin dipenuhi hati pikiran kami dengan firman-Mu. Karuniakan Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kami, sehingga kami mengerti akan firman Tuhan, dan kami dapat melakukannya seturut dengan rancangan dan kehendak Tuhan. Berfirmanlah kepada kami semua ya Yesus Kristus, kami siap mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara, pembacaan kita di pagi hari ini terambil dalam kitab Yunus, pasalnya yang pertama ayat 4-5, penekanannya pada ayatnya yang kelima. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Demikian firman Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, tidur nyenyak di tengah badai. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pagi hari ini pembacaan Alkitab kita memperlihatkan bagaimana cara Tuhan memanggil seseorang. Dalam hal ini orang yang dipercayakan untuk memberitakan firman Tuhan. Memang setiap manusia punya hak kebebasan untuk menerima, dan cara mereka untuk melepaskan diri dari tanggung jawab itu. Yunus adalah seorang yang berupaya untuk lari dari panggilan Tuhan. Yunus berupaya untuk terus jauh daripada apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga dengan cara apapun Tuhan juga ingin mengingatkan dia betapa Tuhan berkuasa. Dan Tuhan sudah menentukan orang-orang yang memang benar-benar dipilih. Dan karena itu cerita tentang peristiwa bacaan kita pagi hari ini harus dilihat dalam kaitannya. Mengapa Tuhan harus mendatangkan badai. Dan karena itu kita bisa melihat cerita Yunus ini. Suatu upaya seorang nabi yang lari dari panggilan Tuhan. Tapi kalau kita baca secara keseluruhan, dia berusaha. Dan Tuhan juga punya cara yang pada akhirnya Tuhan juga ingin memakai seseorang, yaitu Yunus, yang dipakai untuk memberitakan firman Tuhan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, benar setiap orang memiliki kebebasan untuk memilih. Tapi dalam segala hal Tuhan lebih berkuasa dalam mempersiapkan orang-orang pilihannya. Dengan cara Tuhan, Tuhan tahu seseorang ini pasti siap untuk melakukannya. Dan karena itu saudara-saudara, cerita Yunus ini menjadi gambaran bagi kita semua. Terkadang kita juga seperti Yunus, ingin lari dari panggilan Tuhan. Tapi ingat, Tuhan juga punya cara untuk tetap Ia memanggil saudara. Dan kita harus melihat bahwa sesungguhnya pilihan Tuhan itu selalu tepat dan benar. Dan kalau kita dipilih oleh Tuhan, jangan lari. Tetaplah menjawab panggilan Tuhan. Tetaplah setia. Kita semua akan berkarya. Kita semua dipilih Tuhan untuk menjadi alatnya. Karena itu berikanlah dirimu dan persiapkanlah serta penuhilah dirimu dengan pimpinan Roh Kudus, maka Tuhan akan memperlengkapi kamu, memperlengkapi kita semua. Dan ingatlah, jangan lari dari panggilan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kembali di pagi hari ini kami datang padamu Tuhan Yesus, mengucap syukur terima kasih untuk semua berkat Tuhan. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaat sejahtera di DKI Jakarta. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam keadaan tubuh yang lemah, sektor pelayanan 1, Bapak Gultom, Bapak Dumais Wongkaren, dan Bapak Yan Sabandar. Jamahan Tuhan Yesus yang punya kuasa yang besar, kiranya memberkati dan hingga mereka berangsur-angsur mendapatkan kekuatan dari kuasa Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang pada hari Minggu kemarin merayakan ulang tahun kelahiran. Kami berdoa untuk saudara Tommy Setiawan, Ibu
Indri Sri Hastuti, Ibu Yuliana Pikaulima Lewerisa, Saudara Serafin Angelo Kristanto, Saudara Herman Toveto. Tuhan berkati saudara-saudara kami yang pada hari Minggu kemarin bertambah usia, bertambah pula hikmat dari Tuhan. Kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang pada hari ini mengucap syukur atas pertambahan usia mereka. Tuhan memberkati adik Heaven Sen Zega, Ibu Erne Fransinapa, adik Irene Gracia Kolo, dan Saudara Rivaldo Rudolf Parasian Lubis. Tuhan memberkati saudara-saudara kami dalam sukacita mereka atas pertambahan usia mereka. Demikian juga dengan keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkawinan. Tuhan memberkati keluarga Bapak Andreas Basaur, Ibu Umala Dewi, dan keluarga Bapak Korlis Alpino Simanjuntak dan Ibu Basaria Boru Nenggolan. Tuhan memberkati sukacita saudara-saudara kami yang pada hari Minggu kemarin merayakan ulang tahun perkawinan mereka. Tuhan Yesus memberkati. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk jemaat Tuhan sektor pelayanan 1. Tuhan Yesus memberkati keluarga Bapak Bakri Sukandar dan keluarga Bapak John Manusiwa. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami berdoa juga untuk pegawai kantor gereja Koster. Tuhan berkati Satgas Covid, security. Tuhan berkati semua dalam tugas tanggung jawab pelayanan mereka semua. Bahkan keluarga mereka diberkati. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat-jemaat GPIB dimanapun mereka berada. Kami berdoa juga Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan, pelayan firman dan sakramen. Tuhan berkati dalam tugas panggilan dan pengutusan. Secara khusus kami berdoa untuk Pendeta Emeritus Metan Vanuan dalam keberadaan tubuhnya yang lemah. Tuhan jamah dengan kuasa-Mu yang begitu besar. Oleh karena kasih karunia Tuhan Engkau menjamahnya. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk majelis sinode. Tuhan berkati di dalam karya pelayanan keluarga, bahkan juga kehidupan mereka semua dengan karya kerja mereka. Kami berdoa juga Tuhan dengan ucapan syukur bahwa kegiatan-kegiatan sinodal telah berlangsung di Kota Medan dan semua peserta Tuhan dapat memberkati semuanya, sehingga hasil dari konven persidangan sinode tahunan boleh diberlakukan di tengah-tengah jemaat-Mu. Kami berdoa juga Tuhan untuk BP Mupel Jakarta Selatan. Tuhan Yesus memberkati kami semua dengan berkat-berkat Tuhan. Kami serahkan seluruh doa kami pada pagi hari ini. Kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati saudara.